menyusun, membuat paragraf, menulis makalah, tapi dengan cara komparasi, dengan menyebutkan hal-hal yang diperbandingkan atau dipertentangkan atau yang menjadi kesamaan. Sangat menarik. Dan pada kesempatan ini kita akan diskusi mengenai aspek-aspek yang dikomparasi, dibandingkan, tapi terkait dengan hal-hal yang menjadi kesamaan. Bagaimana itu? Mari kita lihat bersama-sama tayangan-tayangan berikut ini. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ba'du. Menyusun paragraf dengan pola komparasi. Komparasi di sini dititik beratkan pada aspek kesamaan, kemiripan antara X dan Y misalnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari dan diskusikan beberapa paragraf, contoh paragraf berikut ini. Pertama, di sini ada satu paragraf, tapi dua halaman, dua paragraf ya. Ada dua paragraf di dua halaman yang berbeda. Saya bacakan. Meski paragraf dan makalah, ini komparasi antara paragraf dan makalah. Paragraf adalah rangkaian beberapa kalimat dalam satu pikiran utuh yang ada pikiran utama, pikiran penjelas, dan pikiran penutup. Nah, sedangkan makalah terdiri dari beberapa paragraf, dan nanti juga seperti apa paragraf makalah yang bagus kita lihat pada penjelasan berikut ini. Jadi untuk mengkomparasikan antara paragraf dan makalah utuh. Meski paragraf dan makalah berbeda dilihat dari panjang pendeknya, namun keduanya punya kesamaan pada aspek susunan. Paragraf misalnya dimulai dengan kalimat utama atau kalimat pembuka yang mendahului kalimat utama. Begitu pula dengan makalah, di mana paragraf pertama menyampaikan sekaligus membatasi tema utama. Judul ya. Kemudian kalimat-kalimat penjelas pada paragraf menjelaskan dan menguatkan pikiran utama. Begitu pula pada makalah, di mana paragraf-paragraf berikutnya menjelaskan dan menguatkan tema atau pikiran utama. Pada akhirnya, di dalam paragraf ada kalimat penutup yang berfungsi apakah sebagai catatan, hasil, atau penegasan kembali terhadap pikiran utama dengan redaksi yang berbeda. Begitu pula pada makalah, paragraf terakhir menyudahi tulisan dengan ending yang meyakinkan pembaca. Sebagai kesimpulan, di sini ada kesimpulan paragraf. Meskipun ada beberapa pengecualian dari kaidah umum ini pada pola tulisan kreatif modern, namun sebagian besar paragraf dan makalah serupa dalam urutan dan penyusunannya. Begitu. Jika Anda masih ingat di video sebelumnya terkait dengan pola penulisan paragraf dengan teknik contoh atau pola pola hitung, maka di sana ada penjelasan mengenai bagaimana paragraf yang baik, di mana sebuah paragraf terdiri dari pikiran kalimat utama, di mana kalimat utama itu juga bisa mengandung pikiran utama, atau ada kalimat pembuka sebelum kemudian
ada kalimat utamanya. Jadi sebuah paragraf yang bagus, apakah dimulai dengan kalimat pembuka atau kalimat pembuka itu sekaligus juga kalimat utama yang mengandung pikiran utama. Jadi bedakan ya antara paragraf yang dimulai dengan sebuah kalimat pembuka, bukan kalimat utama, kalimat pembuka, prolog, seperti itu fungsinya. Kemudian ada kalimat utama setelah itu. Yang kedua adalah sebuah paragraf dimulai dengan kalimat utama sekaligus dan juga mengandung pikiran utama. Jadi dua itu model kalimat pembuka sebuah paragraf. Kemudian disusul dengan setelah dalam sebuah paragraf disusul dengan kalimat-kalimat penjelas. Nah, setelah kalimat-kalimat penjelas baru kemudian ditutup dengan sebuah kesimpulan atau hasil dari beberapa pernyataan di kalimat penjelas misalnya, atau pengulangan kembali terhadap mengulang kembali pikiran utama di kalimat utama di awal tadi, tapi tentu dengan redaksi yang berbeda. Nah, begitu pula dengan sebuah makalah utuh maksudnya. Dalam sebuah makalah utuh, seperti halnya susunan pada paragraf, di mana sebuah makalah terdiri dari paragraf pembuka, yang pertama, paragraf pembuka, kemudian yang kedua, paragraf pembuka atau paragraf yang bersifat mukadimah saja, pendahuluan. Kemudian disusul dengan paragraf-paragraf penjelas. Jadi yang tadinya di paragraf, dalam konteks paragraf kita berbicara tentang kalimat. Nah, tapi dalam sebuah makalah kita sudah berbicara tentang paragraf. Jadi paragraf pembuka atau paragraf utama di mana di sana inti dari pembahasan tema, kemudian disusul kemudian paragraf-paragraf penjelas yang berfungsi sebagai penjelas dan penguat terhadap bahasan atau di paragraf pertama. Nah, terakhir seperti halnya dalam paragraf, sebuah makalah mempunyai paragraf penutup. Nah, dalam paragraf penutup ini bisa menjadi sebuah kesimpulan atau penegasan kembali terhadap penjelasan-penjelasan sebelumnya, atau mengandung sebuah sikap penulis, atau yang jelas adalah sebuah kesimpulan akhir ya. Nah, kesimpulan akhir ini bisa berupa penguat, bisa berupa pengulangan, bisa berupa sebuah closing statement yang tidak berpihak, misalnya diberikan hak memilih kepada pembaca untuk menentukan pilihannya. Nah, itu. Sekali lagi, susunan dan di sini ada komparasi antara paragraf dengan makalah, di mana paragraf sudah kita bicarakan di video terkait dengan paragraf pola hitung ya, atau di video-video sebelum ini. Itu di mana sebuah paragraf yang ideal terdiri dari pembuka, kalimat-kalimat penjelas, dan kalimat pembuka, kalimat penjelas, kalimat-kalimat penjelas, dan kalimat penutup terakhir. Begitu pula dalam sebuah makalah utuh, di mana terdiri dari paragraf pembuka, paragraf penjelas, dan kemudian diakhiri dengan paragraf penutup. Jadi seperti itu. Ini tadi yang sudah kita baca. Versi bahasa Indonesianya. Mari kita lihat versi bahasa Arabnya. Saya akan bacakan. Ala raghmi min ikhtilafil faqrah anil maqalah fi tuli illa annahuma mutasyabihani min haitsu tarkib. Fal faqratu mathalan tustahallu bi jumlatin ra'isah aw bi jumlatin istihlaliyah taqaddama lil mawdu' tuqaddimu lil mawdu' taliha al jumlah ar-ra'isah. وكذلك الحال في المقال حيث الفقرة الأولى
badalan minal jumlah. Jadi di sini kita berbicara tentang makalah ya. Sedangkan kalau bentuknya kalimat berarti kita berbicara tentang sebuah paragraf. Tuqaddimu wa tuhaddidul mawdu' ar-ra'is. Itu fungsi paragraf pertama. Meletakkan dan membatasi, mengantarkan dan membatasi tema utama atau pikiran utama. Tsumma innal jumal fil faqrah ta'malu ala tawdihil fikrah ar-ra'isah wa musanatiha wa kadzalika al-amr fil maqal id ta'ti al-fiqru badala min al-jumal li tawsi'il fikrah ar-ra'isah wa musanadatiha. Kemudian paragraf terakhir. Ini contoh dari sebuah paragraf yang menjadi kesimpulannya. Taruhlah ini sebuah makalah terdiri dari beberapa paragraf, paragraf pembuka, paragraf penjelas-penjelas dan seterusnya, lalu diakhiri dengan sebuah paragraf. Wa akhiran hunakal jumlatul khitamiyah. Ada kalimat hitam, penutup. Allati takunu imma mulahadatan aw natijatan aw i'adata siyagati al-fikrati ar-ra'isah fil faqrah. Amma fil maqal fata'ti al-faqratu al-akhirah litunhi al-maqal nihayatan muqni'ah lil qari. Ma'a wujud al-istithna'at li hadhihi al-qawa'id al-'ammah fi uslub al-kitabah al-ibda'iyah al-hadithah illa anna mu'dham al-fiqri wal maqalati tawdihiyah tatashabahu fi tarkibiha. Ya. Ini versi Arabnya. Yang jelas bahasa Indonesianya bagaimana mengkomparasikan antara satu paragraf dengan sebuah makalah. Di mana sebuah paragraf terdiri dari kalimat pembuka atau kalimat utama, disusul dengan kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan. Begitu pula dengan makalah. Antara paragraf pembuka, paragraf penjelas, lalu ditutup dengan paragraf penutup. Nah, dalam komparasi ini ada dua jenis komparasi yang akan kita temukan di sini atau yang biasa ditemukan. Nah, komparasi di sini yang dikomparasikan titik-titik temunya ya. Nanti ada lagi pembahasan yang juga tidak kalah menarik di mana komparasi tapi melihat perbedaan-perbedaannya untuk membuat tulisan semakin menarik, semakin membuat penasaran pembacanya. Dalam komparasi ada dua teknis yang ditemukan dalam membuat tulisan dan itu menggunakan sebuah komparasi. Pertama adalah dengan menyebut langsung hal-hal yang dikomparasikan. Misalnya di sini, bentuk pertama, komparasi yang kita bicarakan di sini adalah komparasi antara paragraf dengan makalah. Maka ketika kita menyebut paragraf, saat itu setelah itu kita menyebut misalnya makalah. Misalnya persamaan antara paragraf dengan makalah pada aspek di mana paragraf memiliki kalimat pembuka, maka kita menyebut langsung pada aspek ini bahwa sebuah makalah juga terdiri dari kalimat pembuka. Itu pertama. Yang kedua, aspek kedua, bahwa dalam sebuah paragraf ada kalimat-kalimat penjelas. Nah, begitu pula setelah itu kita sebutkan bahwa dalam sebuah makalah ada paragraf-paragraf penjelas. Itu sudah dua aspek. Aspek ketiga misalnya, dalam sebuah paragraf ada kalimat penutup. Ada kalimat penutup, closing statement, pernyataan penutup. Sedangkan dalam sebuah makalah, dalam konteks sebuah makalah juga ada paragraf penutupnya. Jadi misalnya ada tiga aspek yang kita nilai ini, dan itu disebutkan secara berurutan. Maksudnya berurutan di sini adalah ketika X disebutkan A, maka Y juga disebutkan aspek A-nya ini. Ketika X disebutkan aspek B, maka setelah itu Y juga disebutkan aspek B-nya dan seterusnya. Itu
pola pertama dari sebuah komparasi dengan menyebutkan titik temu atau persamaan. Pola yang kedua dari teknis komparasi di sini adalah dengan menyebutkan dulu secara keseluruhan aspek-aspek yang ada pada masing-masing yang dikomparasikan. Misalnya dalam hal ini antara paragraf dengan makalah, maka keseluruhan aspek kesamaan yang ada pada paragraf ini disebutkan seluruhnya. Kalimat utama, kalimat-kalimat penjelas, kemudian kalimat penutup. Nah, setelah itu kemudian baru disebutkan pada makalah secara keseluruhan, di mana sebuah makalah terdiri dari satu paragraf pembuka, dua paragraf penjelas, dan ketiga paragraf penutup. Seperti itu. Nah, dari yang dua pola tadi, manakah yang Anda temukan ketika kita berbicara mengkomparasikan di sini antara makalah dengan paragraf? Silahkan ditebak atau dikaji sendiri seperti apa dua paragraf ini. Komparasi antara paragraf dan makalah. Ini. Nah, nanti kita akan temukan pula bentuk yang kedua ya, pola yang kedua, di mana disebutkan dalam dalam kalimat-kalimat penjelas yang menjadi persamaan antara X misalnya. Kemudian setelah dijelaskan semua, disebutkan semua, baru pindah ke yang menjadi persamaan di aspek Y-nya. Ini yang versi bahasa Arabnya. Nah, kita lihat misalnya contoh kedua dari bagaimana menyusun paragraf dengan pola komparasi. Dan pola komparasi di sini ada dua yang kita sebutkan tadi. Disebutkan secara bersamaan aspek di mana titik temu yang sama. Kemudian pola kedua disebutkan secara keseluruhan aspek yang menjadi persamaan pada X misalnya, lalu baru pindah kepada Y untuk kemudian juga disebutkan secara keseluruhan. Tapi juga nanti ada pola yang menarik juga pada bentuk atau pola yang kedua ini. Sebelum itu kita lihat di sini. Jerman Barat dan Jepang pasca perang. Perhatikan paragraf ini. Di sini ada satu paragraf ya, tapi agak panjang. Saya jadikan 2 halaman. Ini sebenarnya satu paragraf. Mari kita telaah paragraf ini dengan sama-sama membaca. Kembalinya Jerman Barat dan Jepang menjadi kekuatan dunia merupakan salah satu pengalaman umat manusia yang urgen untuk dipelajari pasca Perang Dunia. Anda sudah bisa menangkap di sini yang dikomparasikan adalah Jepang dan Jerman Barat. Anda tahu bagaimana sejarah Jerman dari kekaisaran, kemudian perang-perang, pernah kalah, pernah menang, lalu terakhir dijajah oleh Uni Soviet, dibagi menjadi dua, blok barat dan blok timur, Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, mereka sudah pernah kalah perang juga dan akhirnya bangkit, dan kebangkitannya dalam relatif yang sangat singkat itu menjadi sesuatu yang unik dan menarik untuk dikaji. Begitu pula dengan Jepang. Jepang pernah menjadi penguasa, pernah menjadi bangsa penjajah, bangsa yang memenangkan perang, tapi juga pernah terpuruk dalam bahkan hampir tidak memiliki apapun kecuali sumber daya manusia yang tersisa dari shock yang ditimbulkan oleh perang itu sendiri. Nah, komparasi antara dua negara ini yang disebutkan adalah aspek-aspek kesamaannya. Mari kita lihat penjelasannya dalam paragraf ini. Kembalinya Jerman Barat dan Jepang menjadi kekuatan dunia merupakan salah satu pengalaman untuk manusia yang urgen, pengalaman umat manusia yang urgen untuk dipelajari pasca Perang Dunia. Pada tahun 1945, Jerman luluh lantak oleh kekuatan sekutu. Begitu pula dengan Jepang. Berarti ini menggunakan pola komparasi pertama. Begitu pula dengan Jepang.
Sekutu Jerman Timur jauh, porak-poranda oleh kekuatan Amerika. Meski demikian, Jerman mampu bangkit dalam waktu tidak sampai satu generasi, membubuhkan kemajuan besar di bidang ekonomi. Dengan kerja keras dan strategi cerdas di bidang industri dan kerjasama luar negeri, termasuk dengan negara-negara yang pernah memusuhinya, pernah menjadi seteru musuh bahkan berperang. Demikian pula dengan Jepang. Jadi aspek kesamaan yang dikomparasi di sini disebutkan antara X, kemudian juga antara Y. Begitu pula dengan Y. Demikian pula Jepang, mereka mampu memaksimalkan sumber daya manusia dan alam yang masih tersisa. Seperti Jerman, mampu menempatkan diri sebagai salah satu negara paling produktif dan maju. Salah satu faktor yang membantu kemajuan Jerman adalah ini balik lagi ke Jerman ya. Salah satu faktor yang membantu kemajuan Jerman Barat adalah stabilitas pemerintahan yang relatif lama. Keadaan yang sama juga terjadi pada Jepang. Jadi Jerman, Jepang, dua komparasi dengan pola pertama. Di bawah sistem politiknya yang baru setelah menanggalkan otoritas kekaisaran, Jerman mampu menorehkan berbagai capaian tidak hanya di bidang ekonomi dan politik, tapi juga di bidang budaya. Sehingga salah satu penduduknya, Heinrich Böll, mendapatkan Nobel di bidang sastra. Demikian pula dengan Jepang. Di mana seluruh dunia mengakui dominasi Jepang di bidang seni, di bidang bidang budaya ya, baik klasik ataupun modern. Salah satu penduduknya Yasunari Kawabata mendapatkan hadiah Nobel di bidang sastra pada tahun 1968. Jadi mirip sekali antara Jepang dan Jerman. Jepang di Eropa, Jerman di ujung timur kawasan Asia, bahkan disebut sebagai negara matahari terbit. Sangat jauh. Tapi dalam manajemen atau dalam membuat kebangkitan negara mereka itu punya kesamaan yang mirip sekali, bahkan mendapatkan reward yang juga sama. Jepang salah satu penduduknya mendapatkan Nobel, begitu dengan Jerman. Jepang mampu bangkit dengan sisa-sisa sumber daya alam dan manusianya, begitu pula dengan Jerman. Jepang saat melanda di bom Hiroshima dan Nagasaki itu pada awal 1945, beberapa bulan sebelum akhirnya Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu nyaris menjadi sebuah negara hantu yang tidak memiliki apa-apa. Lalu kaisarnya bertanya, apa yang kita miliki, apa guru-guru yang masih tersisa. Akhirnya mereka bangkit dan bisa lebih maju dari negara-negara yang belum pernah perang atau tidak diluluh lantakkan. Nah, begitu pula dengan keadaan Jerman. Sebelum akhirnya Jerman menyatu antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Mereka kalah perang dan oleh Uni Soviet bahkan dijajah, tapi dalam jangka waktu yang relatif singkat, tidak sampai satu generasi. Artinya sekitar 30, 40, 50 tahun mereka sudah menjadi sebuah negara yang begitu maju. Itu komparasi antara Jerman dan Jepang. Aspek-aspek kesamaan disebutkan, dikomparasikan, dan metode atau pola komparasinya adalah dengan menyebutkan aspek-aspek yang dikomparasi satu persatu, lalu kemudian disebutkan Jerman dan Jepang punya kesamaan di bidang ini. Jerman bisa bangkit dalam bidang industri, begitu pula Jepang. Jerman bangkit dalam bidang budaya, begitu pula Jepang. Jerman bangkit dalam waktu relatif singkat, begitu pula Jepang. Seperti itu. Ini pola komparasi pertama.
Ini versi bahasa Arabnya ya. Ini bukan, ini bentuk lain. Itu tadi yang komparasi Jerman dan Jepang, di mana mereka punya kesamaan. Versi bahasa Arabnya tidak ada ya. Baik, untuk memahami pola kedua dari pola komparasi, tapi komparasi yang disebutkan di sini adalah titik-titik kesamaan. Pola kedua di sini yang saya maksudkan adalah masing-masing disebutkan secara keseluruhan, lalu kemudian nanti disebutkan secara keseluruhan pula pada aspek yang dikomparasi berikutnya. Tapi ada yang menarik di sini, misalnya di makalah ini yang berbahasa Arab ini, saya kira tidak ada bahasa Indonesia-nya ini. Jadi apa yang disebutkan misalnya di sini muskilatul muhajirin al-judud ila madinati New York. Apa ini? Muskilatul muhajirin. Problem para imigran baru ke kota New York ya. Problem para imigran baru ke kota New York. Di sini yang dikomparasi adalah antara penduduk Puerto Rico dan Zanuj. Zanuj ini orang-orang Negro bagian selatan yang dulunya dari Afrika tapi sudah menjadi penduduk Amerika Serikat, tapi mereka berada di wilayah selatan ya, berbatasan dengan negara-negara Amerika Latin. Nah, sedangkan Puerto Rico itu berada di daerah barat daya. Bagian selatan juga masuk Amerika Latin, tapi berbatasan langsung dengan Amerika Serikat, atau bagian ya dari Amerika Serikat. Baik, saya akan bacakan di sini versi bahasa Arabnya, nanti akan saya terjemahkan. Dan kemudian kita bisa menikmati bagaimana pola komparasi kedua dengan menyebutkan masing-masing secara keseluruhan, tapi yang disebutkan itu nanti apa yang menjadi ciri khas disebutkan pada aspek pertama, itu disebutkan pada aspek kedua, tapi menjadi bagian akhir dari apa yang disebutkan di pertama. Misalnya begini, di sini orang-orang Puerto Rico misalnya sulit beradaptasi dengan penduduk kulit putih Amerika. Nah, itu yang disebutkan pertama pada komunitas orang-orang Puerto Rico. Nah, nanti yang disebutkan pada orang-orang Negro ini, itulah yang disebutkan akhir di aspek yang menjadi ciri kesamaan pada orang-orang Negro ini. Untuk lebih jelasnya kita baca saja paragraf yang ada di sini. Ini juga satu paragraf, tapi karena agak panjang paragrafnya, saya bagi menjadi 2 halaman. Yang sebenarnya ini adalah satu paragraf. Saya bacakan versi Arabnya dulu. خلال العقد الماضية شكل المهاجرون من بورتوريكو والزنوج القادمون من جنوب الولايات المتحدة النسبة الأكبر من مجموع المهاجرين إلى منطقة مدينة نيويورك وتشترك هاتان المجموعتان كلتاهما في ظروفهما وخبراتهما السابقة وفي أساليب تأقليمهما مع تعقيدات الحياة في المدينة ولأن سكان بورتوريكو يحملون الجنسية الأمريكية فهم يتمتعون بحرية الحركة إلى أي مكان في الولايات المتحدة كما أن عليهم كمواطنين واجب الخدمة في القوات المسلحة الأمريكية وبسبب اختلاف هيئتهم ولغتهم عن سكان نيويورك تجدهم يتجمعون في أحياء معينة خاصة بهم ومن سيئة هذا الأمر ya, bukan ba'mar,
Hadzal amr di sini ada kelebihan, Mbak. Anna atfalahum la yahsuluna ala ta'limil jayyid bisababi adami tawafuri da'mi li madarisihim. Ammal kibaru minhum fahum ghair qadirina illa ala al-maharati ar-rifiyah. Oke, titik. Wa kadzalikal hal. Di titik kita mulai pindah ke deskripsi tentang orang-orang negro yang menjadi kesamaannya. Tapi disebutkan di sini wa kadzalikal hal binisbati lizanuj al-qadimin min al-janub litabi'ati ar-rifiyah. Haula yajiduna anfusahum ghaira qadirina 'ala al-munafasati fil a'mal al-madaniyah. Kama anna atfalahum yu'anuna min al-mustawa at-ta'limi al-munkhafid mithlahum fi dhalika mithl atfali Puerto Rico. Wa kathiran ma yuqimu haula az-zanuj ma'al Puertorikiyin fi wa kathiran ma yuqimu haula az-zanuj ma'al Puertorikiyin fi ahya' mughlaqah ba'idan an sukani New York al-Bild. Wa 'ala ar-raghmi min tamattu'ihim bi huquqil muwatanati al-amerikiyah wa wajibatiha kal khidmati al-askariyah illa annahum yajiduna su'abatan kabiratan fi tahqiqil muwatanati al-kamilah fi bi'atin madaniyatin tattasifu bil a'da'i lahum. Wa khulasatul qawl anna hataini al-majmu'atain tashtarikani fi khasa'isihima al-ijtima'iyyah wal iqtisadiyah wa tu'aniyani min su'ubati at-ta'aqlumi fi bi'atin madaniyatin mutaqaddimatin taqniyan. Baik, silakan dilihat versi bahasa Arabnya. Saya akan bacakan versi bahasa Indonesianya. Jadi, khilal al-aqadil madiyah, beberapa dekade sebelumnya, pasca para pendatang, ya, al-muhajirun. Para pendatang dari Puerto Rico dan orang-orang negro yang datang dari selatan Amerika Serikat adalah kelompok terbesar imigran ya yang datang ke kota New York. Alladzina ja'u ila madinati New York. Dua entitas ini memiliki kesamaan pada aspek latar belakang dan pengalaman sebelumnya. Cara beradaptasi dengan lingkungan, ya, dengan tantangan hidup di kota. Karena penduduk Puerto Rico mendapatkan nasionalisme Amerika Serikat, kependudukan Amerika Serikat, mereka bebas bepergian kemanapun di wilayah Amerika Serikat. Mereka juga sebagai warga negara berkewajiban membela negara. Karena perbedaan postur dan bahasa dengan penduduk New York, mereka membuat perkampungan sendiri. Dampak negatifnya adalah bahwa anak-anak mereka tidak memiliki akses pendidikan yang lebih layak, karena minimnya dukungan terhadap fasilitas pendidikan. Sementara para orang tua tidak memiliki kecakapan kecuali bertani dan berladang, ya, kecakapan di pedesaan. Al-maharat ar-rifiyah. Baik. Begitu pula wakadzalikal hal, begitu pula yang terjadi pada orang-orang negro yang datang dari selatan Amerika Serikat yang punya tabiat pedesaan, orang-orang desa. Mereka tidak mampu bersaing di bidang pekerjaan masyarakat kota. Anak-anak mereka juga mengeluhkan tingkat pendidikan yang rendah, seperti halnya anak-anak Puerto Rico. Orang-orang negro lebih banyak mendiami kawasan yang didiami oleh orang-orang Puerto Rico yang kemampuannya yang perkampungan didiami oleh orang-orang Puerto Rico yang dimana perkampungan tertutup jauh dari penduduk kota New York yang berkulit putih. Meski mereka menikmati hak-hak sebagai warga negara dan kewajiban membela negara,
seperti wajib militer, mereka sangat sulit berasimilasi penuh ya di lingkungan kota yang memusuhi mereka. Intinya, dua entitas ini memiliki kesamaan dalam aspek-aspek sosial, ekonomi, dan sulit beradaptasi di kota maju secara teknis. Baik, itu komparasi antara orang-orang Puerto Rico, negara sendiri, dan orang-orang Amerika yang keturunan Negro ya. Ini tentu terjadi di tahun-tahun sebelumnya, di mana dominasi sampai sekarang sebenarnya masih ada dominasi dan rasisme di Amerika Serikat kadang terjadi, dan sebelumnya lebih parah lagi, di mana dampak dari itu adalah adanya kelas-kelas masyarakat, entitas-entitas tertentu yang tidak mau hidup berdampingan, misalnya orang kulit putih, atau sengaja menyisihkan diri jauh dari orang-orang yang mereka anggap sebagai orang yang dominan atau lebih, seperti halnya orang Puerto Rico dan orang Negro kulit hitam keturunan Afrika ya, di sekitaran New York, di mana ada kesamaan, kemiripan antara orang Puerto Rico dan orang-orang Negro. Orang Puerto Rico membuat perkampungan eksklusif, artinya mereka sendiri tidak mau berbaur dengan orang kulit putih. Begitu pula dengan orang keturunan Afrika, Amerika yang orang Afrika, keturunan Afrika, membuat perkampungan sendiri, dan itu biasanya dekat atau sama dengan orang-orang orang-orang Puerto Rico. Nah, dampak dari ini adalah pertama, anak-anak mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak, orang Puerto Rico. Begitu pula dengan orang-orang Negro. Kemudian kemampuan beradaptasi, saling komunikasi, bergaul, interaksi. Orang-orang Puerto Rico sangat eksklusif, tidak mau bergaul, tidak mau terbuka, ya, masyarakat tertutup. Begitu pula dengan orang Negro, keturunan Afrika. Orang-orang Puerto Rico tidak memiliki kemampuan kecuali bertani, berladang, kerja di sawah dan ladang. Begitu pula dengan orang-orang Negro, Afro-Amerika, yang mereka tidak memiliki kemampuan untuk bekerja di bidang pelayanan sipil, misalnya jadi orang kantoran, swasta, atau apapun itu yang di mana pekerjaan itu ada di kota. Nah, masing-masing ini disebutkan secara keseluruhan antara masyarakat Puerto Rico, entitas Puerto Rico dan entitas Afro-Amerika atau orang Negro lah. Seperti itu ya. Tapi menariknya di sini, di paragraf ini, apa yang disebutkan pertama yang terjadi pada orang Puerto Rico itu disebutkan terakhir pada yang terjadi pada orang-orang Zanuj ya, Negro. Apa yang disebutkan di akhir di orang Puerto Rico itu disebutkan pertama di orang-orang Afro Amerika. Misalnya begini, Zawid Tabi'ah Arifiyah. Di sini berarti orang-orang Negro punya tabiat yang memang deso sekali. Begitu pula dengan orang mana ini disebutkan pertama ya. Orang Negro punya sangat endeso, sangat orang desa sekali, orang kampungan begitu. Badui. Begitu pula dengan orang Puerto Rico di sini, mana dia? Ini amal kibar minhum, orang-orang orang tua mereka, ghairu qadirina illa alal maharat arifiyah, hanya punya kemampuan basic bertani dan berladang. Kemudian pada orang Puerto Rico disebutkan bahwa anak-anak mereka tidak mendapatkan akses pendidikan yang bagus, yang baik ya, karena karena minimnya dukungan. Begitu pula di sini. Ini yang sebelum terakhir, dari akhir kita lihat untuk Puerto Rico. Begitu pula dengan orang Negro sini. Kama anna alfalahum, yang disebutkan kedua dari awal. Kama anna alfalahum yu'anuna minal mustawa ta'limi al-munkhafid.
tiga anak-anak mereka itu yu'anuna minal mustawa at-ta'limi, merasakan atau menghadapi tingkat pendidikan yang rendah ya. Mislahum mislu fi dzalika mislu atfari Puerto. Dalam hal ini orang-orang atau anak-anak Negro sama persis dengan anak-anak Puerto Rico. Kemudian masalah tempat tinggal kampung di sini disebutkan ketiga dari awal, sedangkan untuk orang Puerto Rico disebutkan ketiga dari akhir. Nah, itu yang menarik, membuat paragraf tapi benar-benar menguasai di mana menaruh komparasi ya, di mana meletakkan aspek yang disebutkan tadi yang menjadi kesamaan, yang aspek dari sisi yang pertama disebutkan sedangkan dari aspek atau sisi yang kedua disebutkan pertama, begitu sebelumnya. Jadi dibolak-balik. Inilah bentuk dari pola komparasi kedua di mana disebutkan di satu aspek, satu sisi secara keseluruhan, kemudian disebutkan di sisi yang lain yang menjadi menjadi komparasi yang lain secara keseluruhan pula. Saya kira itu, dan sangat menarik. Nanti kita juga akan masih ada ya bentuk komparasi, tapi juga bukan hanya kesamaannya yang disebutkan, tapi justru aspek-aspek yang bertentangan. Dan ini sangat menarik, seperti halnya film misalnya, ada pemeran utama, ada figuran, pemeran kedua, kemudian ada sifat-sifat antagonis. Nah, dalam membuat tulisan juga, membuat paragraf, membuat makalah, ada hal-hal yang dipertentangkan nanti sehingga menjadi menarik dan membuat pembaca akan semakin penasaran. Terus ikuti, insya Allah akan kita ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalam.